Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, Bapak Kepala SMA Negeri Karanglapo, Pak Saryanto, Magister Pendidikan. Baiklah Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya gali dari Bapak selama menjadi pemimpin di sekolah ya Pak. Yang pertama itu, selama ini dalam Bapak menjalankan kepemimpinan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Terima kasih Bu Vera. Jadi banyak kasus yang kita temui, tapi ada kasus yang menyebabkan kita memilih, ya, apakah kasus itu sebagai kasus yang bersifat dilema etika. Nah, yang identifikasi kasus dilema etika itu adalah kasusnya itu apabila kita memilih jalur ke kiri, kan jalur kiri bisa saja dia diuntungkan atau tidak, atau yang kanan juga kita pilih bisa diuntungkan tidak. Nah, dalam hal itu maka itu dilema kita untuk memilih suatu bukan keputusan, tapi itulah yang kita sebut dengan kebijakan. Jadi di dalam dilema etika itu lebih kepada dalam menentukan kebijakan. Berarti untuk mengidentifikasikannya, kalau dilema etika itu berarti ada dua jalur, antara benar Dan salah, atau benar-benar, atau kedua-duanya bisa salah. Kalau bujukan moral itu benar dan salah. Tapi kalau dilema etika ada dua opsi yang benar lawan benar biasanya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan tugas dalam pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Salah satu contoh untuk di SMA Negeri Karanglapo itu keputusan mengambil tentang penggunaan handphone. Jadi HP itu dari sisi kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang sangat penting bagi semua orang. Tidak untuk siswa, tidak juga untuk guru. Bayangkanlah kalau Bu Vera berangkat ke sekolah, mungkin kalau dalam hitungan 100 atau 200 meter tiba-tiba meroboh kantong, tidak ada HP, pasti Bu Vera kembali kan. Nah, begitu juga dengan siswa juga mungkin sama seperti itu. Saking bahwa handphone itu adalah suatu kebutuhan pokok. Nah, bisa saja di sana karena di HP itu bisa memberikan keuntungan, bisa memberikan kebaikan, dan juga di HP itu juga bisa memberikan berbagai macam kejahatan. Nah, di dalam sekolah HP itu sebagai sumber ilmu. Nah, saat ini kan apalagi kita menggunakan kurikulum Merdeka, sumber ilmu itu banyak didapatkan dari berbagai macam aplikasi-aplikasi melalui Google atau yang sebagainya, itu diperlukan HP. Nah, sementara penggunaannya di sekolah kadang-kala HP itu tidak digunakan dalam semestinya. Nah, itu salah satu contoh dilema etika. Apakah HP ini akan kita pakai untuk proses pembelajaran, atau HP ini tidak kita pakai tapi anak tidak belajar. Jadi kedua-duanya itu mempunyai dua sisi mata pisau. Jadi kalau digunakan benar dia akan menjadi yang bagus, tapi kalau digunakan salah maka dia akan membuat kebenaran. Nah, itu contohnya. Gitu ya Pak. Nah, selanjutnya biasanya langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa dilakukan dalam proses pengambilan keputusan dilema etika? Langkah pertama yang saya ambil biasanya kalau berhubungan dengan HP tadi ya, pertama kita kumpulkan dulu Dewan Guru, kita adakan rapat kecil, kemudian kita berdiskusi bagaimana tentang penggunaan HP ini. Karena kalau saya mengambil kebijakan sendiri tentang penggunaan handphone ini, bisa saja nanti ada beberapa guru atau beberapa warga sekolah yang tidak menyetujui. Jadi langkah pertama itu menyamakan persepsi dulu dengan Dewan Guru, apakah kita tetap menggunakan HP atau HP itu tidak boleh sama sekali di sekolah. Itu yang perlu kita laksanakan. Nah, baru nanti kalau sudah ada kesepakatan di antara Dewan Guru itu bagaimana akan digunakan atau tidak, baru nanti kita akan berkompromi dengan melakukan rapat dengan orang tua. Nah,
nanti baru kita sampaikan kepada siswa apa keputusannya. Oke. Nah, selama ini tantangan apa saja yang Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? Kalau tantangan itu banyak sekali ya. Kalau khususnya kalau penggunaan HP ya di sekolah, salah satu tantangannya kalau lokasi sekolah SMA Karangdapo itu kan banyak yang jauh, ya artinya memerlukan komunikasi dengan orang tua. Jadi kadang-kadang orang tuanya minta kalau HP itu tidak dilarang, tetapi kenyataannya anak-anak itu menggunakannya tidak pada tempatnya. Nah, tantangan yang seperti ini merupakan tantangan yang menjadi permasalahan di dalam mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu saat ini di SMA Negeri Karangdapo itu kita sudah membuat suatu peraturan yang boleh dikatakan menurut kebijakan berpihak pada semuanya. Nah, jadi peraturannya yang pertama, HP itu tetap digunakan di sekolah tapi dalam pengawasan. Jadi HP-nya tetap dipakai tapi dalam pengawasan, dalam artian anak boleh membawa HP kalau itu seizin sekolah dan diminta oleh guru mata pelajaran. Nah, dan hanya digunakan pada saat mau belajar. Gitu. Berarti sudah menunjuk kepada 3 dasar pengambilan keputusan ya Pak, seperti berpihak pada murid, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan universal, dan yang satu lagi adalah bisa dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya jika menghadapi kasus dilema etika, itu biasanya Bapak membutuhkan waktu penyelesaian atau bisa diselesaikan Pak? Kalau berhubungan dengan dilema etika, secepatnya. Ya, karena kalau tidak kita lakukan secepatnya, maka nanti akan berdampak lebih lama, kan? Jadi jangan kita tunda-tunda lagi. Ya, oleh karena itu penyelesaian dilema etika memang memerlukan tindakan secepatnya. Tapi apakah tetap memperhatikan ada prosedur-prosedur yang harus dilalui atau tanpa melewati prosedur langsung mengambil keputusan? Harus. Ya, tadi seperti saya contohkan kita menurut penggunaan handphone tadi, kita melalui prosedur-prosedur dari guru, orang tua, siswa. Nah, oleh karena itu setelah prosedurnya sudah kita lalui, sudah melalui uji coba dulu. Nah, karena di setahun belakangan ini saya melakukan uji coba penggunaan HP itu diberikan sedikit agak kebebasan kepada siswa. Tapi setelah dilakukan uji coba tersebut, ternyata siswa itu tidak terkendali penggunaannya. HP-nya digunakan pada saat jam pelajaran, tidak membuka konten yang diinginkan, bahkan ada yang memakai HP untuk membuat TikTok secara langsung. Nah, selama ini apakah ada seseorang atau tim atau apa saja faktor yang mempermudah dalam Bapak mengambil keputusan ketika menemukan kasus dilema etika? Yang jelas faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengambil kebijakan tadi itu adalah tim yang solid. Kalau di sekolah itu kan ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, ada staf, ada wali kelas. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang dapat mempengaruhi dalam kita mengambil kebijakan dalam arti memberikan masukan supaya kebijakan yang kita ambil itu adalah tepat. Karena sekali lagi saya katakan bahwa dilema etika itu bukan merupakan keputusan tapi merupakan kebijakan. Bisa saja dia kebijakan itu bertentangan dengan tata tertib, bertentangan dengan aturan, tapi dia memberikan kebajikan. Oke, nah Pak, di akhir nih dari semua pembicaraan kita tadi, menurut Bapak apa kesimpulan yang dapat dipetik dari pengalaman selama ini dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Pengalaman yang saya petik dari pengambilan dilema etika itu, kita yang pertama jangan memandang sesuatu itu dari sisi negatifnya saja, tapi kita harus memandang suatu masalah itu dari semua sisi. Artinya adakah nilai kebajikannya, adakah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menganalisis dulu, ya, menganalisis masalah itu dulu, kemudian kita bicarakan, kemudian kita kompromikan, baru kita ambil kebijakan. Oke, berarti sudah melewati 9 tahap pengambilan keputusan.
dan tetap memperhatikan 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan, begitu ya Pak ya. Dan intinya dari semua yang sudah kita sampaikan tadi dan bicarakan, berarti kita dalam mengambil keputusan kita harus tegas dan harus mampu bertanggung jawab, karena memang keputusan itu tidak bisa mengakomodasi semua pemangku kepentingan, begitu ya Pak ya. Oke, jelas. Setiap kebijakan, setiap keputusan yang kita ambil pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi siap-siap saja, tetapi usahakan yang bertentangan dengan itu semakin kecil.